Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang tugas besar sistem terdistribusi kami dengan judul MAPREDUS. Pertama, saya akan mengenalkan anggota dari kelompok kami. Hari ini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Fauzi Ola Rachim dengan NIM F1D019025. Kemudian ada Frisi Primananda Adi Praja dengan NIM F1D019027. Ada Muhammad Giristu Aji dengan NIM F1D019071. Kemudian ada Muhammad Afriandi dengan NIM F1D019055. Dan terakhir ada Muhammad Nurman Mukhalis dengan NIM F1D017051. Kemudian materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Dipersilahkan. Terima kasih kepada Saudari Z. Oke, di sini saya akan membahas mengenai tinjauan pustaka yang dibahas atau yang dipaparkan dalam paper milik kami. Next. Berdasarkan jurnal penelitian yang berjudul MAPREDUS Implementation, Survey and Performance Comparison, peneliti melakukan perbandingan pada bentuk implementasi dari MAPREDUS dalam berbagai bidang TI dengan membuat sebuah tabel yang membandingkan bentuk implementasi, organisasi, teknologi, serta fungsionalitasnya. Dari penelitian ini ditemukan banyak sekali bentuk implementasi dari MAPREDUS, salah satunya dengan menggunakan Hadoop dan Phoenix untuk dapat melakukan hal tersebut. Sedangkan dasar teori mengenai teknologi informasi itu sendiri, yaitu penggunaan komputer untuk menyimpan atau mengambil data dan informasi. TI biasa digunakan dalam konteks operasi bisnis yang bertentangan dalam teknologi pribadi atau hiburan. TI dianggap sebagai bagian dari teknologi informasi dan komunikasi, atau yang disingkat dengan TIK. Sistem teknologi informasi, sistem TI, umumnya adalah sebuah sistem informasi, sistem komunikasi, atau lebih khusus lagi, sistem komputer termasuk semua perangkat keras, perangkat lunak, dan perangkat peripheral yang dioperasikan oleh sekelompok pengguna TI yang terbatas. Kemudian, dasar teori mengenai MAPREDUS. MAPREDUS yaitu model pemrograman dan implementasi terkait proses yang menghasilkan kumpulan data besar. Pengguna dalam menentukan fungsi MAPREDUS yang memproses pasangan kunci atau nilai untuk menghasilkan satu set pasangan kunci atau nilai perantara, dan fungsi reduce yang menggabungkan semua nilai antara yang terkait dengan kunci perantara yang sama. Program yang ditulis dalam gaya fungsional ini secara otomatis diparalelkan dan dijalankan pada sekelompok proses. Sistem runtime menangani rincian partisi data input, menjadwalkan eksekusi program di seluruh set mesin, menangani kegagalan mesin, dan mengelola komunikasi antar mesin yang diperlukan. Hal ini memungkinkan program tanpa pengalaman dengan sistem paralel dan terdistribusi untuk dengan mudah memanfaatkan sumber daya dari sistem terdistribusi yang besar. Next. Implementasi dari MAPREDUS itu sendiri yang akan dijelaskan yaitu beberapa yang diterapkan dalam beberapa bidang implementasi dari MAPREDUS seperti pada slide berikut, bisa diterapkan dalam metode multi-core, data mining, neural network, dan image processing. Selanjutnya akan saya serahkan kembali kepada rekan saya. Baik, terima kasih Cici. Berikut ini merupakan salah satu bentuk implementasi dari MAPREDUS. Yang pertama ialah multicore. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang dasar teori, Phoenix, implementasi dalam lingkungan cluster computing, implementasi dalam sistem shared memory, risiko, dan optimasi. Pertama, dasar teori multicore. Proses multicore adalah proses komputer pada satu sirkuit terintegrasi dengan dua atau lebih unit pemrosesan terpisah yang disebut dengan inti, yang masing-masing membaca dan mengeksekusi instruksi program. Instruksi adalah instruksi CPU biasa, tetapi proses tunggal dapat menjalankan instruksi pada inti yang terpisah pada saat yang bersamaan, meningkatkan kecepatan keseluruhan untuk program yang mendukung multithreading atau teknik komputasi paralel lainnya. Phoenix, MAPREDUS digunakan dalam pemrograman paralel dengan tujuan awal mengelola pusat data dari program. Tidak hanya itu, dengan MAPREDUS, sinkronisasi serta manajemen tugas dapat disembunyikan untuk memaksimalkan potensi dari pemrosesan. Hal ini membuka potensi bagi prosesor dengan multicore untuk eksis dengan bantuan library MAPREDUS, yakni Phoenix.
Phoenix merupakan sebuah library dari MapReduce yang dapat menyimpan sepasang kunci dari sebuah map dalam sebuah matriks yang sama. Dalam sebuah matriks yang mana setiap matriksnya memiliki satu baris per masukan dengan hash table dan kolomnya memiliki sebuah entry yang bergantung pada hash dari kunci. Phoenix memiliki penjadwalan tugas yang dinamis sehingga sebuah keseimbangan dan optimasi tugas dapat dicapai oleh setiap prosesor di dalam sistem. Hal ini membuat Phoenix bagus untuk pada sistem yang memiliki multicore dan multiprosesor. Berikut ini merupakan stage dari Phoenix. Yang pertama ialah map stage. Map stage memiliki dua fungsi, yaitu fungsi splitter yang berguna untuk membagi sepasang input menjadi unit yang bisa diproses oleh map. Kemudian terdapat fungsi partition yang bertugas untuk membagi pasangan menjadi unit yang dapat diproses pada reduce task dan memastikan bahwa setiap nilai kunci berada pada inti unitnya masing-masing. Selain map stage, terdapat stage reduce task. Reduce task digunakan secara dinamis, mirip dengan map stage. Namun dengan perbedaan yang mana map stage memiliki kebebasan dalam membagi pasangan untuk melakukan tugas. Output dari setiap tugas reduce diatur berdasarkan key yang telah diberikan sebelumnya. Lalu akhirnya digabung menjadi satu buffer yang disusun berdasarkan key tersebut. Kemudian implementasi dalam lingkungan cluster computing. Dalam lingkungan cluster computing, sebuah mode MapReduce digunakan karena menyediakan pemrosesan paralel otomatis dari gaya pemrograman yang fungsional. Dengan salah satu contoh aplikasinya ialah sistem pencarian Google. Pendekatan fungsional ini membuat model pemrograman menjadi paralel. Artinya, setiap input untuk memetakan dan mengurangi fungsi dihitung tanpa memerlukan ketergantungan pada elemen lainnya, sehingga menghilangkan pertentangan untuk kunci dan teknik sinkronisasi lainnya yang lebih rentan terhadap kesalahan. Kemudian, implementasi dalam lingkungan shared memory. Prinsip dasar kerangka Phoenix didasarkan pada model MapReduce. Google, oleh karena itu, ia membagi beberapa fitur dengan model Google. Implementasi Phoenix dari 8 MapReduce pada sistem shared memory ditargetkan untuk arsitektur memori bersama dengan sistem multi-core dan multiprosesor daripada lingkungan berbasis cluster. Perbedaan utama dalam implementasi Phoenix adalah bahwa ia menggunakan UTAS untuk melakukan pemrosesan alih mesin atau node. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Dipersilahkan. Model pemrograman MapReduce memiliki beberapa keunggulan seperti paralelisasi otomatis, kemudian penggunaan skalabilitas, toleransi kesalahan, dan juga penyiimbangan beberapa dinamis, dan juga ada beberapa fitur umumnya. Meskipun model pemrograman ini membantu dalam mengurangi kompleksitas yang terkait dengan pencapaian paralelisme pada lingkungan multicore dan distribusi, harusnya dicatat juga bahwa ini bukan model pemrograman generik yang lengkap. Untuk mencapai paralelisme, menguraikan logika aplikasi ke dalam fungsi map dan reduce, dan menyediakan implementasi berurutan dari fungsi-fungsi ini. Dalam beberapa kasus, tidak semua masalah komputasi dapat dipecahkan menjadi fungsi map dan reduce. Maka aplikasi tersebut tidak akan mendapat manfaat dari penggunaan model MapReduce. Kelemahan utama lainnya yaitu dari model ini adalah kurangnya kemampuan untuk memvalidasi data dengan definisikan hubungan logis menggunakan skema. Dan yang kedua adalah data mining. Nah, pada data mining ini ada implementasi dengan Hadoop. Hadoop sendiri adalah sebuah sistem open source khusus untuk mendukung kinerja komputasi yang dirancang untuk dapat menyimpan dan menganalisa data dan juga besar yang tidak terstruktur. Hadoop memiliki kelebihan dari secara cepat dan optimal di dalam mengolah data yang sangat besar dan kualitas hardware yang standar. Framework Apache Hadoop untuk Hadoop sendiri terdiri dari beberapa modul, yaitu Hadoop Common, Hadoop Yarn, HDFS, dan juga Hadoop MapReduce. Dan algoritma KMS juga digunakan untuk mengalahkan kekurangan optimalisasi algoritma data mining berdasarkan data yang besar. Hal ini bertujuan untuk menunjukkan arsitektur dari MapReduce yang cocok untuk mekanisme pemrosesan data skala besar dan menyediakan metode yang ditingkatkan untuk memilih inisial pusat pengelompokan dan mendapatkan optimalisasi algoritma KMS berdasarkan model MapReduce.
Jadi algoritma Cambridge itu secara interaktif meningkatkan variasi nilai dalam tiap cluster, di mana objek selanjutnya ditempatkan dalam kelompok yang terdekat, itu dan titik tengah cluster, dan titik tengah cluster baru ditentukan bila semua data telah ditempatkan dalam cluster terdekat. Dan proses penentuan titik tengah dan penempatan data dalam cluster diulangi sampai nilai titik tengah dari semua cluster terbentuk tidak berubah lagi. Untuk menentukan jarak tiap titik centroid terdekat dapat digunakan perhitungan jarak menggunakan Euclidean distance. Selanjutnya adalah neural network. Nah, pada dasarnya teori neural network ini dalam MapReduce itu adalah serangkaian algoritma yang berupa berupaya mengenali hubungan dasar dalam sekumpulan data melalui proses yang meniru cara atau otak manusia beroperasi. Jadi dalam garis besar adalah neural network ini bekerja mengikuti atau menduplikasi bagaimana cara otak manusia ini beroperasi. Karena neural network ini yang akarnya berakar pada kecerdasan buatan, sehingga dia dapat belajar sendiri. Implementasi MapReduce dalam neural network itu adalah di mana MapReduce sendiri dirancang dalam bentuk memverifikasi peningkatan efisiensi yang akan dicapai mekanisme ini pada training dari data dengan skala besar secara praktis. Lalu MapReduce diimplementasikan pada deep learning neural network dengan tujuan untuk mempercepat penggunaan skala besar. Dalam kasus sendiri, machine learning, nilai input akan menjadi data dari objek tertentu yang mesin akan belajar. Pada deep learning terdapat tingkah laku pembelajaran yaitu pre-training yang digunakan untuk menginisiasi bobot, fine-tuning yang digunakan untuk mengatur bobot agar sesuai keinginan, dan precision refinement yang digunakan untuk mengembangkan presisi dari machine learning tersebut. Pada jurnal Large Scale Artificial Neural Network atau MapReduce Based Deep Learning oleh Kairan pada tahun 2014, MapReduce dapat diaplikasikan pada data-data skala besar yang berjalan di atas platform Amazon Web Service dengan menggunakan MapReduce Neural Network dan dapat mendeteksi tulisan tangan dengan efisiensi dan akurasi yang cukup tinggi. Baik, bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Dipersilahkan. Terima kasih atas moderator atas waktunya. Selanjutnya adalah image processing. Di dalam image processing ini ada dua materi yang akan dijelaskan. Yang pertama adalah dasar teori, dan yang kedua adalah implementasi dalam image processing. Yang pertama adalah dasar teori image processing. Image processing atau pengolahan citra digital terdiri dari manipulasi gambar menggunakan komputer digital. Penggunaannya telah meningkat secara eksponensial dalam beberapa dekade terakhir. Aplikasinya berkisar dari obat-obatan hingga hiburan, melewati pemrosesan geologis dan penginderaan jauh. Sistem multimedia, salah satu pilar masyarakat informasi modern, sangat bergantung pada pemrosesan gambar digital. Selanjutnya adalah implementasi dalam image processing. Hadoop Image Processing Interface adalah library yang digunakan untuk melakukan pengolahan citra menggunakan framework MapReduce. Library ini memberikan solusi untuk menyimpan sejumlah besar gambar pada sistem file terdistribusi Hadoop serta menyediakan implementasi dengan OpenCV, yaitu perpustakaan PC komputer sumber terbuka. Pengolahan citra Hadoop menyediakan fasilitas untuk pemrosesan citra dengan throughput tinggi. Hadoop Image Processing Library mendukung penyimpanan dan pengambilan kelompok gambar dengan sistem terdistribusinya. Kelompok gambar ini dapat berupa data visual yang didapatkan dari berbagai sumber seperti pencitraan biomedis, penginderaan jauh, foto astronomi, search internet dengan kebutuhan untuk melakukan pemrosesan yang efisien dan efektif pada simulasi gambar dengan menggunakan library ini. Hadoop Image Processing dapat digunakan untuk diagnosis medis seperti tumor otak, deteksi iris, pengenalan wajah, dan masih banyak lagi. Itu saja untuk materi implementasi image processing. Selanjutnya saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang terakhir. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih ke Saudari Fauzia Aulia Rahman. Jadi untuk materi selanjutnya yaitu perbandingan implementasi MapReduce berdasarkan jurnal. Di mana materinya ini yaitu yang pertama tabel perbandingan implementasi, lalu yang kedua hasil perbandingan.
selanjutnya, yaitu di mana bisa dilihat pada tabel perbandingan implementasi MapReduce. Yang pertama itu di bidang multicore, di mana judulnya itu evaluasi MapReduce for multicore and multiprocessing system, yang dimana ditulis oleh C. Ranger dan N. Friends. Di mana implementasinya itu MapReduce digunakan untuk melakukan pengujian implementasi Phoenix pada shared memory system. Lalu yang kedua yaitu dalam bidang multicore, di mana judulnya itu Optimizing MapReduce for Multicore Architecture, yang dimana penulisnya itu adalah M. Yadong dan Friend. Implementasi yang digunakan dalam judul tersebut yaitu MapReduce digunakan untuk mengoptimisasikan arsitektur multicore. Selanjutnya bidang multicore evaluasi dengan judul evaluasi MapReduce for multicore dan multiprocessing system, yang dimana penulisnya yaitu R. Colbin and Friends, di mana implementasinya MapReduce digunakan untuk melakukan pengujian implementasi Phoenix pada multicore. Lalu yang terakhir yaitu dalam bidang multicore dengan judul MapReduce on Multicore, di mana penulisnya itu adalah K. George and Friends, di mana implementasi MapReduce diimplementasikan dalam lingkungan cluster computing dan share memory. Selanjutnya yaitu neural network, di mana judulnya itu adalah Large Scale Artificial Neural Network MapReduce Basis Deep Learning, di mana penulisnya yaitu S. Kairan and Friends, dan implementasinya itu adalah MapReduce digunakan untuk melakukan deep learning dengan menggunakan Hadoop. Kemudian dalam bidang image processing, yang dimana judulnya itu adalah A Review on Hadoop MapReduce Using Image Processing and Cloud Computing, di mana penulisnya yaitu S. Minakashi dan Friends. Implementasi yang digunakan yaitu MapReduce digunakan untuk membuat distribusi framework dengan menggunakan Hadoop. Lalu yang terakhir adalah data mining, di mana judulnya implementasi Hadoop studi kasus pengolahan data peminjaman perpustakaan Universitas Kristen Petra, dan penulisnya yaitu Kenny Basuki and Friends. Implementasi MapReduce digunakan untuk mengelola data peminjaman perpustakaan dengan menggunakan Hadoop. Lalu hasil perbandingan implementasi MapReduce, berdasarkan hasil perbandingan antara jurnal lainnya, ditemukan bahwa MapReduce dapat diimplementasikan dengan tujuan yang beragam. Tidak hanya itu, terdapat metode yang juga digunakan untuk membantu MapReduce. Beberapa di antaranya ialah Phoenix Library dan Hadoop. Oke, jadi dari penjelasan itu saya akan kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk teman saya Ian. Sekian dari kelompok 1 atas presentasi MapReduce. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.